Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5 mengenai ekosistem. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.7 mengenai menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apakah ada yang ingat apa itu pokok pikiran? Yaps, pokok pikiran merupakan ide utama dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran itu sendiri dalam suatu paragraf biasanya terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir pada sebuah paragraf. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami isi teks non-fiksi adalah 1. Membaca dengan seksama teks bacaan secara keseluruhan. 2. Mencatat hal-hal penting yang ditemukan. 3. Menemukan pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang keempat, menentukan pokok pikiran keseluruhan bacaan. Rangkuman atau ringkasan merupakan hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pikiran dalam suatu bacaan. Dalam membuat rangkuman bacaan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mampu membaca dengan baik bacaan yang dirangkum. 2. Mampu memahami isi seluruh bacaan yang akan dirangkum. 3. Mampu menemukan ide-ide pokok ataupun kalimat topik dalam bacaan yang dirangkum. Dan yang keempat yakni mampu menyusun kembali ide-ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan dalam suatu bacaan. Untuk membuat sebuah karangan non-fiksi harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama yakni menentukan tema. 2. Merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data atau mengumpulkan referensi. 4. Menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir yakni menyusun paragraf atau menulis karangan non-fiksi. Kemudian membaca teks untuk menentukan pikiran utama. Pikiran utama merupakan dasar atau ide pokok dari sebuah bacaan. Sebuah teks bacaan memiliki pikiran utama yang dapat diketahui dengan membaca. Membaca itu sendiri mempunyai beberapa teknik, di antaranya yakni 1. Membaca intensif, yaitu membaca dengan hati-hati dan teliti. 2. Membaca cepat, yaitu membaca dengan keterampilan memilih isi bahan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan kita tanpa membuang-buang waktu untuk menekuni bagian-bagian lain yang tidak diperlukan. 3. Membaca memindai, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain secara tepat dan cepat. 4. Membaca indah, yaitu membaca dengan memperlihatkan teknik membaca, terutama lagu, ucapan, dan mimik pada saat membaca.